Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Niken dari KM 601, mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Ratih Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai activity report atau laporan aktivitas penjualan produk. Pada slide ini merupakan Brownies Bites, usaha kecil rasa mewah. Bisnis Brownies Bites dengan modal awal minim namun menawarkan cita rasa premium. Tersedia dalam berbagai varian topping dengan kemasan simpel, praktis yang menarik. Cocok dijadikan teman ngopi, teh, serta untuk para pecinta makanan manis, atau juga bisa sebagai hadiah atau hampers untuk orang lain. Oke, slide selanjutnya. Pada slide ini akan membahas mengenai strategi promosi. Strategi promosi yang pertama itu melalui media sosial. Pada bisnis Brownies Bites ini melakukan pemasaran melalui WhatsApp status dan Instagram post atau story untuk menjangkau calon pembeli dengan cepat dan efektif. Lalu strategi yang kedua itu testimoni atau review dari para pelanggan. Kita meminta review produk yang sudah dibeli oleh pelanggan baik lewat sosial media maupun secara langsung untuk membangun kepercayaan. Strategi yang ketiga itu adalah program loyalitas, yaitu dengan mempromosikan beli 7 toples gratis 1 toples, yang mana nantinya sebagai pendorong pembelian dalam jumlah besar dan membangun loyalitas pelanggan. Strategi yang paling berhasil adalah melalui WhatsApp, baik melalui reply status maupun personal chat, yang mana akan menghasilkan pesanan langsung dari calon pembeli. Oke, next. Oke, pada slide ini akan membahas mengenai siapa sih yang menjadi target pasar atau target market. Target market yang kami tuju adalah pertama, pecinta camilan makanan ringan manis dari berbagai kalangan usia. Kemudian ada anak-anak hingga orang dewasa yang berusia 50-an ke atas. Lalu ada juga pecinta kopi dan teh yang mencari pendamping minum seperti snack, brownies dimakan dengan kopi dan teh. Lalu yang terakhir, orang-orang yang mencari hadiah atau hampers berbagai acara yang akan diberi kepada orang lain. Oke, pada kompetitor Brownies Bites nih ada yang namanya itu Snack Up ya. Jadi pada produk Snack Up ini dia menjual fudgy brownies dan brownies lumer dengan varian topping coklat, keju, green tea, dan oreo. Itu lihat seperti pada di gambar ya. Lalu kelemahan kompetitor ini adalah para konsumen atau pembeli Snack Up ini bilang bahwa browniesnya itu terlalu manis, karena perpaduan antara brownies dan toppingnya itu kurang seimbang, yang mana pembeli merasa terlalu manis. Brownies dan toppingnya itu terlalu manis. Lalu keunggulan yang dipunyai oleh Brownies Bites adalah Brownies Bites itu menawarkan rasa yang lebih seimbang dengan tingkat kemanisan yang pas dan juga dengan topping yang premium. Oke, di sini kita akan membahas mengenai sales report atau laporan penjualan. Laporan penjualan ini kita mempunyai modal awal dalam melakukan investasi dalam memulai usaha Brownies Bites yaitu sebesar 400.000. Lalu kalau dihitung-hitung untuk biaya produksi per toplesnya itu sekitar 20.000. Lalu kita akan menjualnya seharga 30.000 per toplesnya. Lalu hasil penjualannya ini sampai saat ini targetnya sudah terjual 20 toples.
lalu mendapatkan pendapatan kotor sebesar 600.000 dan mendapatkan pendapatan bersihnya sekitar 200.000. Nah, apa sih yang menjadi faktor keberhasilan dalam menjual Brownies Bites? Yang pertama, kualitas premium dengan harga terjangkau, kemudian strategi pemasaran efektif melalui WhatsApp, lalu yang terakhir, kemasan menarik dan praktis. Ya, di slide ini kita akan membahas mengenai analisis SWOT ya. SWOT itu yang pertama itu strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini itu yang pertama menggunakan bahan premium, memiliki lebih dari 3 varian topping, kemasan produknya awet dan praktis, harganya terjangkau, lalu tanpa bahan pengawet juga. Lalu untuk kelemahannya sendiri itu browniesnya tidak bisa bertahan lama di suhu ruang. Tidak cocok juga untuk orang-orang yang diet rendah kalori dan juga bisa pengaruh karena tren pasar ya. Lalu ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu brownies digemari semua kalangan dan usia. Lalu meningkatnya tren makanan manis di luar sana. Lalu kemudahan akses produk via media sosial seperti WhatsApp atau Instagram. Lalu pada threat atau ancaman. Ancaman yang pertama itu persaingan F&B yang cukup tinggi ya. Jadi banyak saingan orang menjual kue-kue atau brownies atau apapun itu. Lalu yang kedua, bahan baku premiumnya tuh juga lumayan mahal ya. Jadi kita nggak pakai bahan-bahan yang murah, jadi pakainya bahan premium. Lalu yang terakhir itu perubahan cepat pada tren makanan. Ya, terkadang produk seperti kita nih brownies itu musiman. Nanti misalkan minggu ini brownies rame, minggu depan atau bulan depan udah berubah lagi tuh. Misalkan trennya entah donat atau apa gitu. Oke, next. Oke, di sini ada BMC ya, atau bisnis model kanvasnya itu yang pertama pada segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggannya itu pecinta camilan manis, anak-anak sampai usia 50 tahun. Lalu pencari hadiah atau hampers, lalu pecinta kopi dan teh. Lalu ada proposisi nilai yaitu rasanya mewah dan premium. Terdapat kurang lebih 4 varian topping, kemasannya praktis, harga terjangkau tanpa pengawet. Lalu ada saluran distribusinya juga lewat WhatsApp status, Instagram post atau story, atau bisa juga pemesanan langsung via chat WA. Lalu ada hubungan pelanggan dengan program loyalitas beli 7 toples gratis 1 toples, dan juga dengan testimoni pelanggan lewat media sosial serta interaksi langsung pelayanan pemesanan personal. Lalu ada juga arus pendapatan. Arus pendapatan itu dari penjualan per toplesnya itu 30.000, targetnya itu 20 toples, lalu dapat laba kotornya 600, lalu dapat laba bersihnya 200.000. Lalu ada sumber daya utamanya nih. Yang pertama ada bahan bakunya premium, resepnya juga unik, terus kemasannya juga praktis, simpel. Lalu ada peralatan produksi seperti baskom, lalu ada oven, lalu ada bahan-bahan lainnya ya. Kemudian ada juga akun media sosial untuk pemasaran. Aktivitas utamanya yang pertama nih, pastinya produksi brownies dong, karena kan untuk jualan. Lalu ada juga pemasaran di media sosial. Kemudian pengemasan pada brownies yang nantinya akan ditaruh di toples. Lalu manajemen stok, jadi kita harus punya stok juga nih. Kalau misalkan browniesnya habis, harus ada stok biar bisa dijual lagi. Lalu melakukan proses penjualan. Lalu ada mitra utamanya. Yang pertama, mitra kita itu pemasok bahan baku premium. Misalkan kita butuh dalam membuat brownies kan tepung, telur, coklat batangan. Nah, itu kita bisa beli bahan-bahannya itu dari agen atau dari supermarket terdekat. Lalu ada juga pemasok kemasan menarik.
kemasannya kan kita pakai toples. Nah, ya udah kita beli toples di agen-agen plastik atau di e-commerce juga bisa. Lalu yang terakhir ada struktur biaya. Struktur biaya ini yang pertama itu kita melakukan modal awalnya itu sebesar 400.000. Lalu setelah dihitung-hitung biaya produksi per toplesnya 20.000. Lalu ada biaya bahan baku, pemasaran, operasional, lalu ada juga nih rencana pengembangannya. Apa sih yang mau dikembangin dari bisnis ini? Ya, yang pertama adalah kita bisa mengembangkan varian topping baru untuk menarik lebih banyak pelanggan ya. Yang tadinya kita kan gak ada varian apa, misalkan dikasih strawberry atau apa, nah itu bisa tuh. Terus yang kedua, bisa memperluas saluran distribusi ke platform e-commerce. Nah bisa tuh, kita kan tadi lewat WhatsApp sama Instagram, kita bisa jual tuh lewat Shopee atau lewat Tokopedia, itu juga bisa ya. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang lebih besar ya. Tadi kan kita hanya memproduksi itu 20 toples. Kita harus bisa mengembangkan lagi. Yang tadi 20 toples, nanti bisa jadi ada 40 toples, 50 toples gitu. Supaya para pelanggan yang tadinya ingin brownies kita, kan tadinya habis stoknya, lalu dia akan membeli lagi. Lalu yang keempat, mengoptimalkan strategi pemasaran digital untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, kita bisa nih naruh brownies kita ke misalkan ke warung atau ke agen. Itu bisa tuh kita titipin, dijual secara langsung. Lalu yang terakhir, kita bisa mengembangkan kemasan khusus untuk acara-acara atau hampers ya. Jadi biar bisa lebih menarik lagi tuh. Kemasan khusus misalkan untuk hampers, dia bentuknya apa, bukan toples, misalkan kotak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam menjelaskan masih terdapat banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.